Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut pembelajaran kali ini, yaitu tentang pertemuan kedua tentang koordinat, yaitu submaterinya itu adalah posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik asal itu titik pusat 0,0 dan titik tertentu atau A, B, bisa juga X, Y. Nah, sebelum ke sana, mari kita bahas dulu latihan yang kalian kerjakan ketika pertemuan pertama. Ya, di sini untuk latihan pertama, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C. Ya, nanti kita sampai titik H. Nah, kita isi dulu di sini untuk koordinat titik, ya, atau titik koordinat A. Yang pertama, A itu adalah terletak di 3,6. Lalu selanjutnya untuk titik B itu adalah 4,4. Lalu titik C itu adalah negatif 4,3. Lalu selanjutnya titik D itu adalah negatif 6,5. Lalu titik E yaitu untuk titik E itu adalah negatif 5,5. Lalu titik F itu adalah negatif 3,3. Lalu titik G itu adalah 2,6. Lalu titik H yaitu 6,5. Nah, untuk jaraknya kita lihat di sini, ya, untuk jarak ke sumbu X, ya, titik A dulu. Jarak ke sumbu X yaitu yang ini, berarti, ya, berarti itu adalah 6 satuan. Ini adalah 6 satuan. Sedangkan untuk ininya itu adalah 3 satuan. Ya, 3 satuan. Untuk Y-nya, ke jarak ke sumbu Y, 3 satuan. Nah, jadi untuk jarak itu adalah nilai mutlak, ya, tidak ada negatif. Tapi kita lihat tadi yang kesimpulan dari yang A saja, kita lihat di sini bahwa jarak ke sumbu X itu adalah koordinat dari nilai titik nilai Y-nya, ya. Itu adalah menentukan jarak ke sumbu X. Jadi untuk lihat dari sini, ya, kita lihat di sini. Untuk 6 itu adalah nilai Y-nya. Lalu sedangkan yang 3 itu adalah nilai X-nya. Jadi itu adalah jarak sumbu ke sumbu Y, ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini, maka untuk yang titik B itu, yang titik B jarak ke sumbu X-nya, kita lihat aja yang ini, ya, masing-masing yang nilai Y-nya. Berarti di sini 4, lalu di sini 3, ini 5, 3, lalu 6, lalu 5. Satuan semua, ya. Satuan semuanya.
Lalu untuk yang jarak ke sumbu Y, maka kita lihat aja nilai X-nya. Di sini 4, lalu ini 4, lalu 6, 5, 3, lalu 2, 6. Semuanya satuan. Nah, untuk selanjutnya yang tabel, kita lihat yang tabel koordinat titik yang A, kita lihat lagi di sini, kita pindahkan ya. Untuk A itu adalah 3,6, A itu adalah 3,6, lalu B adalah 4,4, lalu yang C negatif 4,3, lalu yang D itu adalah negatif 6,5, lalu untuk yang E itu adalah negatif 5, lalu yang F negatif 3, lalu yang G negatif 6, lalu yang H itu adalah 6, negatif 5. Nah, di sini ini adalah kan nanti kita akan menentukan kuadran ya. Ini adalah kuadran 1, ini daerah yang ini itu adalah kuadran 1. Kalau yang ini adalah daerah yang ini, itu adalah kuadran 2. Yang ini kuadran 3. Lalu yang sebelah sini adalah kuadran 4. Itu untuk daerah kuadran ya. Nah, di sini kita lihat untuk titik A yaitu berjarak berapa satuan dari sumbu Y. Berarti yang tadi yang di atas itu adalah 6 satuan dari sumbu Y, dan berjarak berapa satuan dari sumbu X, maka 3 ya. Omak balik dari sumbu Y itu adalah betul ya, dan berjarak berapa satuan dari sumbu X, berarti 3 ya. Dan titik A berada di kuadran 1 ya, karena semuanya positif. Kalau untuk kuadran 2 itu ada di nilai X-nya itu adalah negatif, lalu nilai Y-nya positif. Kalau untuk kuadran 3 semuanya negatif, kalau kuadran 4 X-nya positif, sedangkan untuk Y-nya itu adalah negatif. Nah, berarti yang di sini kita kalimatnya sama ya. Ini titik B, ini titik B berjarak berarti 4 satuan terhadap sumbu Y ya. Berarti di sini adalah 4. Kalimatnya sama ya. Di kuadran 1. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini juga kuadran 2. Jaraknya itu berarti di sini adalah 3. Ini 3, ini 4. Ya, silahkan isi kalian dengan kalimat-kalimatnya yang di atas, samakan dengan yang di atas ya. Ini kuadran 3,
menentukan kuadran saja Bapak penekanannya. Ini kuadran 3 juga sama, ini kuadran 4, yang titik G itu kuadran 4, lalu untuk H itu ada di kuadran 4 juga ya, karena yang titik-titik ini sudah yang di atas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu tugas yang kemarin. Kita lanjut ke materi yang sekarang, yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, di sini kita lihat ada soal tentang peta ya. Pernahkah kalian berkemah? Nah, itu pertanyaannya. Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos kolam, pos-pos lainnya, kolam dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan perkemahan, denah perkemahan di bawah ini ya. Kita lihat untuk denah perkemahannya. Di sana ada pos utama ya, lalu ada pos 1, perumahan, pasar, tenda 2, tenda 1, lalu hutan, pos 2, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, tenda 3, pemakaman, kolam, tenda 4, dan tenda 1, lalu pos 3 ya. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu perhatikan denah perkemahan tersebut dan buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan posisi-posisi objek tertentu terhadap objek yang lainnya. Misalnya sebagai berikut ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Kolam itu yang mana sih? Kolam yang ini ya. Ini kolam ini ya. Nah, ini kolam terhadap pasar, berarti yang ini terhadap yang ini ya. Jaraknya itu berapa? Kita lihat. Kita lihat dulu. Nah, untuk jarak kolam ke pasar, maka kita lihat di sini ada berapa satuan nih ya. Ada berapa satuan? Ini sebelah sini ya, lalu ke atas ya. Berarti kita lihat aja di sini ya. Ini kan 4 ya, jarak ini adalah 4 dari sini, dari untuk sumbu X ya. 4 lalu ditambah 3. Ini 3 kan posisinya, negatif 3. Berarti itu jaraknya 7 ke kanan. Maka kita tuliskan di sini 7. Jawabannya 7 ke kanan. Dan kita lihat ke atasnya, ini kan ada 3 ya. Posisinya di 3 Y-nya itu. Lalu di sininya 3 dan 6. Kita jumlahkan saja. Nilai mutlak ya jarak. Kalau jarak nilai mutlak, gak ada nilai negatif. Dan 6 ke atas ya. Lalu selanjutnya, bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Perumahan itu sebelah mana ya? Perumahan ke tenda 1, berarti ke sebelah sini ya. Maka ini ke bawah ya. Ke bawahnya itu nilai 5 berarti ya. Yang ininya 5 kan. Ini 5 nih ya. 5, lalu ininya kita lihat. Nah, baru kalau di sini ini kan posisinya sama di kuadran 1 ya. Di kuadran 1. Maka di sini kita kurangi 6 dikurangi 2 berarti 4 untuk ke kiri ya. Maka kita tulis di sini itu 5 ke bawah dan 4 ke kiri. 5 ke bawah dan 4 ke kiri. Itu ya.
Nah, di sini kita coba lagi. Bapak kecilkan dulu deh supaya kelihatan semua. Oke. Nah, di sini setelah kalian mengamati denah perkemahan tersebut, coba lengkapilah tabel berikut. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu perumahan, titiknya itu 6,5 ya. Untuk perumahan ini 6,5 ya. Yang ini 6,5. Hapus saja ya coret-coretan yang ini ya, supaya enggak berantakan. 6,5 di sini itu adalah untuk jarak posisi terhadap tenda 1. Yang tadi tenda 1 itu adalah 4 satuan ke kanan ya. 4 satuan ke kanan, yang ini 4 satuan ke kanan. Dan kita gunakan ke kanan dan ke atas ya untuk perumahan ya, perumahan yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas ini ya. Lalu selanjutnya untuk ke pos 1 dari perumahan itu 4 satuan ke kanan. Pos 1 mana sih? Pos 1 ini ya. Pos 1 itu 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas, berarti nggak ada ke atas ya. Lalu selanjutnya pasar itu yang ini, pasar. Oh, ini pasarnya dari atas, ini oranye. Pasar itu maka 2, ini jaraknya 2 ya, jaraknya 2 ke kanan dan 2 ke atas ya. Ini. Nah, untuk selanjutnya kita untuk pemakaman ya, dari pemakaman di sini. Ini titik pemakaman yang negatif 5,2 itu 7 satuan ke kiri untuk ke tenda 1. Mana tenda 1 ini ya. Ini 7 satuan ke kiri. Ini ya. Seperti itu ya. Tinggal ditambah 5 ditambah 7 itu 5 tambah 2 itu 7 ya. Lalu selanjutnya 2 satuan ke atas, ke bawah ya. Berarti di sini untuk yang ke pos 1, ini pos 1 ya. Pos 1 berarti ini jaraknya 5 ditambah 2 ya untuk ke bawahnya. Kalau yang ke kirinya itu sama dengan ke tenda 1, maka di sini itu adalah 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Ini ya, itu 7. Lalu selanjutnya untuk pasar ya, untuk pasar sebelah sini ini, maka untuk ke pasar kita tinggal tambahkan 3 ditambah 2, berarti di sini ya kan 2 soalnya ya. Untuk ke pasar berarti 2 berarti 3 5 ke bawah berarti ya. Untuk ke kirinya kita tinggal tambahkan saja, berarti 4 ditambah 5 berarti 9 satuan ke kiri dan berapa tadi ke bawahnya itu adalah 5 satuan ke bawah. Nah,
kalau kalian sudah menggunakan gambar karena sudah paham untuk menggambar, kita lihat untuk titik-titiknya saja ya. Kita lihat kalau ada soal contohnya yang diketahuinya titik-titiknya, kita tinggal fokus ke titiknya. Karena tadi kan untuk melihat gambar, tapi gak mungkin juga kalau kalian ujian dengan melihat gambarnya langsung, itu ya lama untuk penyelesaiannya ya. Oke, Bapak bahas dari sini ya, untuk sama-sama di kuadran. Jika kuadrannya itu sama, untuk yang ini kan, untuk yang perumahan ini kan di kuadran 1 ya. Kalau di kuadran 1, ini juga di kuadran 1, itu berarti ini pengurangan ya. Itu artinya pengurangan. Justru kalau penjumlahan kalau beda kuadran itu ada negatifnya, itu malah penjumlahan ya. Kita lihat di sini. Ini adalah 6 dikurangi 2, maka hasilnya itu adalah 4. Ya. Lalu 5 dikurangi 0 itu hasilnya 5. Itu ya. Lalu di sini juga kita lihat 6 yang ini, 6 dikurangi 2, 4, lalu 5 dikurangi 5, 0 ya. Seperti itu kalau untuk kita melihat tidak melihat gambar. Maka di sini contohnya yang lain itu adalah 4, karena ini semuanya di kuadran 1, jadi pengurangan ya. 6 dikurangi 4, 2, lalu 5 dikurangi 3 itu adalah 2. Lalu yang pemakaman nih, karena beda kuadran, ini ada di kuadran 3 ya. Kuadran 3. Kita lihat ini adalah, maka di sini adalah penjumlahan ya. 5 ditambah 2, 7. Lalu 2 ditambah 0, 2. Gitu ya, maka penjumlahan. Nah, di sini ini kan kuadran 1 juga. Ini kuadran 1 untuk pasar ya. Untuk pasar itu 4,3, maka kita kurangi berarti ya. Untuk kurangi, maka di sini itu 4 dikurangi 2 itu adalah 2 satuan. Tanpa melihat gambar kita ya. Ke kanan. Dan kita lihat 3 dikurangi 0 itu adalah 3. 3 satuan ke atas. Ya. Lalu selanjutnya di sini yang pasar sama di kuadran ya, berarti pasar ke pasar ya berarti 0 dong ya, nggak ada pergerakan. 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Nggak ada pergerakan. Kalau untuk hutan di sini adalah hutan itu masuknya di kuadran 2. Ya. Untuk kuadran 2 kita lihat di sini. Maka kuadran 2 yang tak, kalau ininya negatif ke positif berarti dijumlahkan. Ini berarti adalah 10 satuan ke kiri. Dan ini pengurangan ya, 5 satuan ke bawah. Karena kita lihat nih di sini ya, 8 ke 4. Oke, kita lihat dulu ke gambarnya ya. Di mana hutan itu ada di
hutan itu ada di kuadran 2 ya. Nah, dari hutan dari sini yang ditanyakan itu mintanya jaraknya ke tenda 1 ke sebelah sini. Maka kita lihat ini tenda kan nilainya 2 ya. Lalu sedangkan untuk hutan nilai X-nya itu adalah 8, berarti dijumlahkan ya. Lalu untuk ininya 5 ya, karena ini di titik 0 berarti dikurangi. Lalu selanjutnya untuk dari hutan ke pos 1 ya. Dari hutan ke pos 1 kita lihat untuk ke kirinya ya. Kita berarti itu gunakan penjumlahan, berarti 10 satuan sama ya. 10 satuan ke kiri. Nah, untuk ke bawahnya berapa satuan? Kita gunakan berarti pos 1 ya. Kita lihat di sini. Gunakan pengurangan ya. Ini habis semuanya. Ya, karena sejajar. Berarti 5 dikurangi 5 berarti 0 satuan ke bawah ya, ada ya. Lalu selanjutnya dari tenda 1, karena ini sama di kuadran di kuadran 1, tenda 1 ke tenda 1 berarti 0 dan 0 ya, karena ini udah cukup kecil tabelnya ya. 0 dan 0. Lalu untuk ke pos 1 kita lihat ini 0 ya. 0 satuan ke kanan ya. Lalu ininya adalah 5 satuan ke atas, 5 satuan ya. Karena ini gak cukup ya. Lalu selanjutnya untuk tenda 1 ke pasar itu adalah 2 satuan ya, 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas ya. Untuk tenda 2 terhadap tenda 1 berarti di sini untuk nilai X-nya ya, untuk atas bawah kanan kiri, nilai X-nya kanan kirinya yaitu berarti di sini adalah 2 dan 2. Lalu selanjutnya ini adalah kita lihat di sini tinggal pengurangan aja ya. Tinggal pengurangan. Kalau ini salah satunya negatif berarti dijumlahkan gitu. Kalau ini kan sama di kuadran ya, sama-sama positif ya. Maka di sini pengurangan berarti di sininya itu adalah 2. Lalu di sininya itu adalah 5 dikurangi 2 itu adalah 3. Lalu di sininya 4,2 ya. Untuk atas bawah berarti ini yang Y. Kalau untuk kanan kiri itu adalah X ya. Ini kan X, Y itu nilai X-nya dan nilai Y-nya. Lalu untuk pos 1 ini 0 dan 5 0 ya. Ini 5 berarti ya. 5 kurangi 0. Lalu selanjutnya ini adalah 2 dan 2. Lalu selanjutnya yang ini karena kalau di sini untuk pos 2 kan ini negatif nih. Ya. Ini negatif berarti ke sini adalah penjumlahan. Ya. Karena di sininya beda. Maka di sini adalah 6 dan 4. Lalu ini jumlahkan juga sama 6 dan karena ini ya negatif sama-sama positif jadi pengurangan dan 1.
Kalau di sini, maka di sini adalah 8 dan jaraknya, karena ini gak ada jarak ya. Kalau untuk ini sama di nilai positif, maka pengurangan yaitu dan 1 ya, seperti itu ya. Itu kalau tidak melihat gambar. Untuk selanjutnya, apakah yang harus aku lakukan untuk menarik perhatianmu lagi? Selanjutnya kita coba menggambar di bidang kartesius ya. Nah, diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik, Bapak gambar dulu ya. Bapak gambarkan dulu untuk koordinat. Titik pusatnya. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin besar ya. kau pergi Jadi tinggalkan keganggu. aku. Masihkah ada hasratmu untuk Titik P itu ada di 4,6. Berarti di sini 4,6 ya. 1 2 3 4 berarti di sini ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Silahkan kalian ditulis semuanya ya. 1 2 3. Ini negatif, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini titik pusat 1 2 3. Silahkan kalian gambar, ikuti arahan dari Bapak sama ya di buku streaming. Nah, untuk titik P itu adalah di 4,6. X-nya itu 4. Ini ya. Untuk X-nya itu 4. Lalu untuk Y-nya itu adalah 6. Berarti sebelah sini. Ini adalah titik P. Nah, untuk titik Q itu ada di 7,1. 7 ya. 7,1 berarti sebelah sini. Nilai X-nya 7. Lalu Y-nya itu adalah 1, berarti sebelah sini ya. Itu adalah titik Q ya. Lalu selanjutnya, jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R itu di sebelah mana, gitu kan? Nah, bisa koordinat titik R itu ada di sebelah sini. Ini menjadi siku-siku ya. Ini bisa ketika R-nya ini kan jadi siku-siku nih. Ya. Maka R-nya itu adalah di 4,1. Bisa di sana ya, bisa juga di sebelah sini. Ini R1 deh, R1 ini juga bisa di sebelah sini ya. Ini R2 bisa di 4,1 dan bisa juga di sini di titik 7,6 ya. Kalau untuk siku-siku ya, untuk segitiga siku-siku seperti itu ya. Kita coba deh bikin gambar seperti itu ya.
Nah, untuk selanjutnya kita coba. Di sini ada beberapa latihan ya. Karena udah cukup menurut Bapak untuk tadi penjelasan, cukup jelas juga ya. Di sini ada latihan, silahkan kalian kerjakan. Ini latihan pertemuan kedua. Ini nomor 1. Nomor 1. Diketahui titik A, B, C. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan maka akan membentuk apa? Ya. Apakah segitiga sama sisi? Apakah segitiga sama kaki? Apakah segitiga sembarang? Harus digambar dulu ya. Kalau untuk tadi ya, harus digambar dulu. Lalu yang nomor 2 ini, gambarlah titik A, B, C, dan D ya pada bidang koordinat kartesius dan tentukanlah titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3. Ini seperti yang tadi yang di tabel ya. Ini yang nomor 3. Ada 3 soal, tapi soalnya itu beranak ya. Ini gambarlah titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Tentukanlah jarak setiap titik terhadap sumbu X ya. Lalu menentukan jarak antara titik A dengan titik B gitu ya. Jaraknya yang kayak tadi yang Bapak jelaskan ya. Ada 3 soal. Untuk yang soal pertama itu adalah pilihan ganda. Untuk 2 dan 3 itu adalah esai, tapi semuanya itu harus digambar pada bidang kartesius. Berarti di buku streaming ya. Cukup itu saja. Bapak tunggu hasil kerjaan kalian di WA Japri saja ya. Sekian dari Bapak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.